Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya dimanapun kita berada saat ini, saya yakin dan saya percaya kita semuanya dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan saya mengajak pada saat pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul, walaupun kita mungkin tidak bisa bertemu, tapi kita yakin dan kita percaya kita sama-sama bersekutu dalam Tuhan, memuji Tuhan pada saat pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami ya Tuhan. Demi dan kami percaya Kau Allah perlindungan kami, Kau Allah yang selalu baik dalam hidup kami ya Tuhan. Pada saat pagi hari ini ya Tuhan, apapun keadaan kami, ajak kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Ajak kami selalu bersekutu kepadamu ya Tuhan. Kau Allah yang terbaik dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan pada saat pagi hari ini ya Tuhan, kami hidup untuk menyenangkan hati-Mu, menyukakan hati-Mu, menyembah dan memuji-Mu selalu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau mengurapi setiap ibadah pada saat pagi hari ini. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Pasti Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kau menaikkan segala ucapan syukur kami padamu ya Tuhan. Kita percaya bahwa kalau kita ada pada saat hari ini, kita pasti bisa
anakmu ya Bapa. Maka lebih lagi kami ingin mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Kau Allah sumber kekuatan kami, sumber perlindungan kami Tuhan. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Yes, the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your Mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita mau mempersiapkan hati kita dan setelah kita akan mendengarkan sebagai dari renungan firman Tuhan. Dan sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Nanti Bapak Yesus akan berdoa untuk renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari saya persilakan. Kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau teramat baik dalam setiap kehidupan kami. Kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan memenuhi setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh Kudus terangi hati kami sehingga kami dapat benar-benar mengerti, memahami, menangkap setiap kata demi kata yang akan hamba-Mu sampaikan pada pagi hari ini. Berkati ya Bapa, supaya kami dapat melakukan kebenaran firman dalam kehidupan kami hari demi hari. Tuhan berkati Bapak Pendeta Antipas yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau berikan hikmat yang daripada-Mu Tuhan, sehingga dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan kuasa yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima
terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Saya percaya dalam situasi kondisi hari-hari ini kita tetap menjaga sukacita, rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena itu saya mau mengajak kita sekalian kembali minggu hari ini, setiap kita sekalian boleh bersama-sama beribadah. Walaupun tidak ada dalam satu tempat, kita ada di dalam gedung gereja, tetapi dimanapun Anda berada, saya mau mengajak kita semuanya tetap fokus kepada Tuhan. Saya mau mengajak kita sekalian membuka kitab kita dalam kitab Mazmur, pasal yang kelima, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Saya percaya setiap kita sekalian terus tetap menjaga hati untuk bisa mengalami ketenangan, untuk bisa mengalami damai sejahtera. Saya percaya dimanapun Anda berada, saudara bersama-sama beribadah melalui live streaming ini, saya mengajak bagaimana sesungguhnya sukacita hidup kita di dalam perlindungan Tuhan. Saudara dan percaya hari lepas hari, setiap kita sekalian sungguh-sungguh ada dalam berkat perlindungan Tuhan. Pemazmur secara khusus Raja Daud memberikan satu pengertian yang mendalam, bahwa orang yang ada dalam perlindungan Tuhan mengalami sukacita yang luar biasa. Perlindungan Tuhan sempurna bagi setiap kita umatnya. Saudara, ada hal-hal penting yang sama-sama saya rindu kita pelajari pagi hari ini. Yang pertama, perlindungan Tuhan sempurna bagi umat yang dikasihi. Perlindungan Tuhan sempurna bagi Anda, bagi setiap kita, dimanapun kita berada. Karena itu yang perlu kita pahami, bagaimana Tuhan memberikan perlindungannya yang dahsyat itu. Di ayat yang ke-12 demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka. Saudara, yang pertama saya mau sampaikan buat kita sekalian, Tuhan menaungi hidupmu. Tuhan tempat naungan yang teduh. Tuhan tempat naungan yang luar biasa. Dia tidak pernah ingkari janjinya. Raja Daud mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Anda bisa mempelajari kisah Raja Daud, bagaimana saat dia diurapi menjadi seorang raja, tidak langsung menjadi seorang pemimpin, tetapi ada banyak perjalanan, banyak hal-hal yang dia hadapi. Dia harus bertemu dengan berbagai persoalan, berbagai pergumulan, sampai nyawanya terancam, sampai anaknya sendiri memberontak terhadap dia. Tetapi perlindungan Tuhan luar biasa. Dia meyakini, dia sungguh-sungguh menempatkan bahwa Tuhan sebagai naungan yang luar biasa. Tuhan sebagai naungan, tempat dia berlindung, tempat dia berteduh. Naungan Tuhan atas hidup Daud. Ini yang menjadi sukacita Daud luar biasa. Karena itu dia menuliskan, tetapi semua orang yang berlindung kepada Tuhan akan bersukacita. Sukacitamu, sukacitaku, sukacita kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saya rindu, mari sadarilah, Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang kita percayai,
Kristus Yesus Tuhan, naungan tempat perteduhan hidup kita sekalian. Saudara, ini yang menjadi perenungan buat kita. Mari, saya percaya dalam situasi-situasi kondisi hari-hari ini, mungkin kita mengalami kecemasan, mungkin kita mengalami kebimbangan, kita mungkin sepertinya mulai berjalan dalam tanda kutip sepertinya tidak arah tujuannya tidak jelas. Tetapi saya mau sampaikan untuk kita sekalian, sekalipun kita dalam kondisi seperti itu, mari tetap hati kita tenang, tetap hati kita terjaga, sukacita tetap terjaga. Sebab apa? Tuhan naungan hidup kita. Amin. Saudara, yang kedua, kita perhatikan kembali di ayat yang ke-13 di sana dikatakan begini. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Saudara, Daud menuliskan di ayat yang ke-12, ayat yang ke-13. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Ayat yang ke-13 di sana dikatakan, sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Saudara, berkat Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Berkat Tuhan menyertai orang-orang benar. Berkat Tuhan menyertai kehidupanmu. Dimanapun Anda berada hari-hari ini. Mungkin Anda saat ini ada di rumah. Anda bersekutu dengan keluarga. Mungkin Anda ada di toko. Mungkin Anda ada di tempat usahamu. Satu hal yang saya mau sampaikan. Mari jaga sukacita hidupmu. Jagai hatimu. Sebab Alkitab firman Tuhan berkata, jagailah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di situ terpancar seluruh kehidupanmu. Hatimu terus dijagai, hatimu terus tetap tenang, hatimu terus melimpah dengan ucapan syukur, sukacita tetap ada dalam hidup kita. Karena apa? Perlindungan Tuhan luar biasa. Dia buktikan dia sebagai naungan tempat perteduhan yang luar biasa. Tetapi perlindungan Tuhan juga dinyatakan saat dia memberkati hidupmu. Berkat Tuhan nyata dalam hidupmu. Amin. Di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah pekerjaan usaha. Saya banyak mendengar ada banyak hal yang terjadi hari-hari ini. Situasi kondisi yang ada di sekitar kita membuat usaha kita mungkin mengalami kemerosotan. Membuat usaha toko yang kita kelola mengalami penurunan secara income. Tapi saya percaya berkat Tuhan tidak akan kemana-mana. Berkat Tuhan selalu menyertai. Berkat Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Daud sungguh-sungguh mengalami keberkatan Tuhan yang luar biasa. Sekalipun dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu waktu ke waktu yang lain, Daud mengalami persoalan, Daud mengalami pergumulan. Belasan tahun dia harus mengalami situasi yang tidak mengenakan sampai dia harus naik tahta. Tetapi begitu dia sudah mengalami yang namanya titik puncak sebagai seorang raja, Absalom pun memberontak. Absalom anaknya memberontak. Tetapi luar biasa, dalam hal itu Daud tetap menyadari berkat Tuhan menyertai hidupnya. Saudara, ini yang perlu menjadi perenungan buat kita sekalian. Dan yang ketiga, yang terakhir, demikian bunyi firman Tuhan di ayat yang ke-13b. Saya akan bacakan lengkap di ayat yang ke-13. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Saudara, kalau kita melihat, mempelajari sejarah kerajaan, saudara mengerti betul bahwa sebuah kota yang menjadi pusat pemerintahan kerajaan itu akan dipagari tembok keliling, atau yang kita kenal dengan tembok perlindungan kota. Saudara, Tuhan sendiri akan memagarimu. Di sana dikatakan, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Anugerah Tuhan seperti perisai memagari hidup kita.
Memagari berarti ada di sekeliling kita. Seperti perisai tidak tembus terhadap senjata lawan. Artinya apa? Perlindungan Tuhan luar biasa. Perlindungan Tuhan dahsyat dalam hidupmu. Kenapa kita menjadi takut? Kenapa kita menjadi susah? Kenapa kita menjadi cemas? Firman Tuhan jelas. Tuhan memagari hidup kita dengan anugerahnya seperti perisai. Tuhan menjagai kita. Tuhan memberikan perlindungan. Dipagari hidup kita seperti perisai. Dipagari hidup kita dengan anugerahnya. Artinya apa? Setiap waktu anugerahnya berlaku dalam hidupmu. Setiap saat anugerahnya berlaku dalam hidupmu. Dia dahsyat. Dia luar biasa. Yesus Kristus namanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, selain Anda sebagai jemaat Tuhan yang ada bersama-sama kami, ada dalam pengembalaan GBI Sokaraja Kidul, atau yang sering kita sebut dengan GBI Sokit. Saudara, GBI Sokit diberkati Tuhan luar biasa. Jemaat GBI Sokit pun diberkati Tuhan luar biasa. Dipagari dengan perlindungan Tuhan, dipagari dengan anugerah Tuhan seperti perisai yang memagari hidup kita sekalian. Tetapi buat Anda yang mengikuti live streaming ini, saya mau katakan, kalau Anda belum mengenal siapa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mau sampaikan, Dia Allah, Dia datang ke dunia, Dia mengambil rupa seorang anak manusia yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Dia rela mati di atas kayu salib, Dia dikuburkan, Dia bangkit, Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia. Siapapun Anda yang hari ini, saat ini bersama-sama mendengar firman Tuhan ini, saya mau katakan, Yesus Tuhan mengasihi hidupmu. Dia datang dari surga, hadir ke dunia ini, tidak lain satu yang Dia kerjakan. Dia hampiri umat manusia yang penuh dengan dosa. Dia lepaskan manusia dari belenggu dosa. Kalau dosa yang mengikat kita, Tuhan saja sudah patahkan, Tuhan sudah lepaskan itu. Apalagi persoalan-persoalan hidup kita sekalian. Sesungguhnya persoalan yang paling menakutkan adalah kematian kekal. Firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari Anda dan saya sebagai pribadi-pribadi yang mengenal kasih Kristus, sebagai pribadi-pribadi yang mengenal kasih Bapa, perlindungan Tuhan luar biasa, perlindungan Tuhan dahsyat. Mari bersyukur, jaga hatimu, jagai hatimu, tetap ada dalam sikap hati yang mempermuliakan Tuhan. Sebab perlindungan Tuhan luar biasa, Dia menaungi hidupmu, tetapi Dia juga memberkati hidupmu. Dan yang berikutnya, yang ketiga, yang terakhir, Tuhan memagari kita dengan anugerahnya seperti perisai. Sekali lagi jemaat GBI Sokit yang saya kasihi, dimanapun Anda berada saat ini, satu hal yang saya mau sampaikan, tetap jagai hatimu. Hatimu diliputi dengan damai sejahtera sukacita dari Tuhan. Karena apa? Tuhan perlindungan hidup kita. Saya percaya bersama pemerintah, bersama pihak-pihak terkait, Anda belajar mentaati, menghormati. Apa yang sedang dikerjakan oleh mereka, kita ikuti, kita taati. Saya percaya Indonesia mampu mengatasi badai persoalan yang hari-hari ini terjadi. Karena apa? Ada tangan Tuhan yang mengasihi Indonesia. Ada tangan Tuhan yang mengasihi umat Tuhan. Saudara, mari di tempat Anda berada, Anda tetap jaga hati. Sukacita Tuhan luar biasa dalam hidupmu. Perlindungan Tuhan dahsyat. Dan mari kita bersama-sama menjadi pribadi-pribadi yang bersama-sama menjadi pendoa bagi bangsa ini, pendoa bagi kota ini, pendoa bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan dipermuliakan melalui hidupmu, Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita semuanya. Dan percayalah, badai pasti akan berlalu dan pelangi kasih Tuhan akan dinyatakan. Dan berkat Tuhan atas Indonesia, berkat Tuhan atas kota kita, berkat Tuhan atas rumah tanggamu, berkat Tuhan atas pekerjaan usahamu dinyatakan secara luar biasa. Mari
pagi hari ini, saya mau berdoa untuk kita sekalian. Dimanapun Anda berada saat ini, mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Saya mau berdoa. Siapkan hati, buka hatimu, datang kepada Tuhan. Mungkin engkau beribadah melalui live streaming, tetapi Tuhan dahsyat kuasanya. Mari angkat hatimu, buka hatimu. Saya mau berdoa untuk kita sekalian. Bapa di surga, pagi hari ini hamba-Mu berdoa untuk jemaat yang dikasihi. Secara khusus untuk jemaat GBI Sokaraja Kidul, GBI Sokit, dan juga seluruh umat Tuhan. Bahkan setiap kami Tuhan yang ada di negeri ini. Tuhan, kami berdoa untuk kondisi negeri kami. Kami berdoa untuk kota kami. Kami berdoa untuk tempat tinggal kami masing-masing. Kami berdoa untuk usaha kami. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan perlindungan. Tuhan menyatakan damai sejahtera buat kami sekalian. Dan biarlah saat ini dan seterusnya, kami tidak cemas lagi. Kami tidak diombang-ambingkan dengan berita-berita yang menakutkan. Tetapi kami mau pegang janji firman-Mu. Perlindungan-Mu sempurna. Engkau memagari kami dengan anugerah-Mu seperti perisai. Menjagai, menaungi, memberkati hidup kami. Kemanapun kami berada. Sekalipun dalam situasi kondisi hari-hari ini. Kegerakan kami terbatas. Tetapi kami percaya. Tuhan sumber berkat hidup kami. Tuhan memberkati toko kami. Tuhan memberkati usaha kami. Tuhan memberkati pekerjaan kami. Tuhan memberkati rumah tangga kami. Memberkati keluarga kami. Dan Tuhan memberkati para pemimpin negeri kami. Mulai dari presiden, wakil presiden, seluruh staf menteri yang ada. Sipil militer, Tuhan memberkati sampai pemerintah di kota kami. Bahkan sampai RT dan RW. Tuhan memberkati setiap mereka sekalian. Biarlah Tuhan menjaga negeri ini. Menjaga hidup kami. Semuanya kami percaya. Badai pasti berlalu. Dan pelangi kasih Tuhan, berkat Tuhan nyata dalam hidup kami. Mari angkat hati kita. Angkat tanganmu. Terimalah rahmat berkat anugerah Bapa di surga. Kasih sayang dari Tuhan Yesus. Penyertaan Roh Kudus. Menyertai kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Setiap hidup kita diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. God bless you all. Haleluya, haleluya.